Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkuman hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Sebelumnya, ada lebih baik jika kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Seli Panjaitan dengan NIM 21S21003. Selanjutnya teman saya. Saya Natasha Barita dengan NIM 21S21013. Selanjutnya teman saya. Saya Zela Ranti Manik dengan NIM 21S21014. Selanjutnya teman saya. Saya Grace Yanipar dengan NIM 2016. Dilanjutkan dengan teman saya. Saya Gladys Silvana Sinaga dengan NIM 21S21019. Demikian untuk perkenalan kami. Selanjutnya kami akan membahas mengenai rangkuman termodinamika 1 dan 2. Terlebih dahulu kami akan melanjutkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum 1 termodinamika merupakan suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasikan perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Bunyi hukum 1 termodinamika sendiri yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Implikasi hukum ini pada energi dalam sistem, yaitu perubahan energi dalam atau delta E sama dengan penjumlahan kalor atau Q yang diserap atau dilepas sistem dengan kerja yang dilakukan atau diterima sistem. Slide selanjutnya. Hukum 1 termodinamika memiliki rumus yaitu Q sama dengan delta U dikurang W, dengan kalor atau Q yang masuk sistem bertanda positif, sedangkan yang keluar bertanda negatif. Kemudian, kerja atau W yang dilakukan sistem atau ekspansi bertanda negatif, dan yang dilakukan lingkungan atau kompresi bertanda positif. Dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh kalor yang diterima atau dilepas oleh benda akan dijadikan usaha ditambahkan dengan perubahan energi. Slide selanjutnya. Dalam hukum 1 termodinamika terdapat beberapa proses yang terjadi. Proses-proses tersebut umumnya digambarkan dalam diagram P dikurang V, yaitu diagram yang digambarkan dengan tekanan P dan volume V saat proses terjadi. Ada dua hal yang harus diperhatikan dari berbagai jenis proses-proses termodinamika, yaitu variabel yang berubah dan usaha yang dilakukan. Usaha yang terjadi pada suatu proses termodinamika dapat diketahui dengan menghitung luas grafi P dikurang V. Beberapa proses itu adalah yang pertama isotermal, yang kedua isokorik, yang ketiga adiabatik, dan yang terakhir isobarik. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai beberapa proses tersebut. Yang pertama yaitu isotermal. Isotermal adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem atau delta U-nya sama dengan 0. Maka Q-nya itu sama dengan minus W dengan gambaran grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya, isokorik. Isokorik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem atau delta V-nya sama dengan 0. Pada proses ini, nilai usaha adalah 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangun yang terdapat pada gambar P dikurang V. Maka Q sama dengan delta U dengan gambarannya sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga ada adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem Q sama dengan 0. Maka delta U-nya sama dengan W dengan gambarannya sebagai berikut. Yang keempat yaitu isobarik. Isobarik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem atau delta P sama dengan 0. Maka W sama dengan P dikali delta V dengan gambarannya sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Selanjutnya adalah entalpi. Entalpi adalah kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam volume dan tekanan panas dari suatu zat. Entalpi merupakan potensial termodinamika, maka untuk mengukur entalpi suatu sistem, kita harus menentukan titik referens terlebih dahulu, baru kita dapat mengukur perubahan entalpi delta H. Perubahan delta H bernilai positif untuk reaksi endotherm dan negatif untuk exotherm. Sebagai syarat A bila H2 lebih besar dari H1, maka delta H sama dengan H2 dikurang H1 lebih besar dari 0, yaitu proses endothermik.
Yang B, bila H2 lebih kecil dari H1, maka delta H sama dengan H2 dikurang H1 lebih kecil dari 0, yaitu proses eksotermik. Dan C, bila H1 sama dengan H2, maka delta H sama dengan H2 dikurang H1 sama dengan 0, yaitu proses adiabatik. Berikut merupakan gambar dari syarat-syarat tersebut. Yang kedua, peralihan wujud. Delta H sama dengan H2 dikurang H1, atau delta H VAP. Delta H VAP yaitu energi yang diperlukan untuk menguapkan satu mol zat pada titik didihnya. Jadi, Q sama dengan N dikali delta H VAP. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sistem 1 derajat dengan C sama dengan dQ per dt. Dan pada tekanan tetap, Cp sama dengan delta H per delta T pada P dikali JK pangkat minus 1. Dan pada volume tetap, Cv sama dengan du per dt pada V dikali JK pangkat minus 1. Selanjutnya, kapasitas kalor molar. Kapasitas kalor molar adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu mol zat dalam 1 Kelvin. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Cm sama dengan Q per N dikali delta T. Dan pada tekanan tetap, Cp sama dengan Cp per N dikali J K pangkat minus 1 mol minus 1. Selanjutnya pada volume tetap, Cv sama dengan Cp per N dalam satuan Joule pangkat dikali K pangkat minus 1 dikali mol pangkat minus 1. Hubungan antara Cp dan Cv adalah Cp dikurang Cv sama dengan R. Dengan R sama dengan 8,314 Joule mol pangkat minus 1 kali Kelvin pangkat minus 1. Dan pada tekanan tetap, integral dari H2 sampai H1 dH sama dengan N dikali Cp dikali integral T2 sampai T1 pada dt menjadi delta H sama dengan NCP dikali T2 dikurang T1. Pada proses isovolume, integral U2 sampai U1 dikali DU sama dengan NCP dikali integral T2 sampai T1, dt menjadi delta U sama dengan NCP dikali T2 dikurang T1. Selanjutnya, termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam mempelajari termokimia diperlukan definisi atau sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Lingkungan adalah segala sesuatu selain sistem. Peristiwa yang terjadi adalah kalor yang menyertai reaksi kimia atau isotermal dengan rumus Qp sama dengan delta H, sehingga kalor dapat dihitung Q sama dengan delta H reaksi sama dengan H hasil reaksi dikurang H per reaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Kalor pembentukan. Kalor pembentukan ialah kalor yang menyertai pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kedua, kalor penguraian. Kalor penguraian ialah kalor yang menyertai pengurangan satu mol senyawa langsung menjadi unsur-unsurnya. Yang ketiga, kalor penetralan. Kalor penetralan ialah kalor yang menyertai pembentukan satu mol air dari reaksi penetralan atau asam basa. Kalor reaksi yakni kalor yang menyertai suatu reaksi dengan koefisien paling sederhana. Kalorimeter yaitu alat untuk mengukur kalor yang dihasilkan untuk diserap reaksi. Hukum Hess ialah kalor yang menyertai suatu reaksi tidak bergantung pada jalan yang ditempuh tetapi hanya pada keadaan awal dan akhir. Kalor pembentukan standar ialah kalor pembentukan unsur bebas pada suhu 23 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 0. Energi ikatan. Energi ikatan adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antara dua atom dalam senyawa. Di bawah berikut merupakan tabel energi ikatan. Energi pengatoman unsur. Energi pengatoman unsur adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam unsur dalam suhu kamar sehingga menjadi atom-atom bebas. Berikut merupakan tabel energi pengatoman beberapa unsur.
Delta H sama dengan energi pengatoman per reaksi dikurang energi pengatoman hasil reaksi. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika merupakan perubahan spontan tidak spontan. Dengan kata lain, hukum 2 termodinamika adalah menyertakan aliran kalor-kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, hukum 2 termodinamika adalah kalor yang mengalir dari suhu tinggi atau panas ke suhu rendah atau dingin. Apabila kalor mengalir dengan arah yang sebaliknya, maka harus ada usaha karena tidak mengalir secara spontan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gracia Sianipar. Selanjutnya merupakan penjelasan hukum 2 termodinamika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum 2 termodinamika tidaklah mungkin membuat mesin bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari satu reservoir, dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi usaha dari luar. Yang ketiga, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu T dan reservoir suhu T, yaitu T lebih besar dari TR, mempunyai efisiensi maksimum. Slide selanjutnya. Hukum kedua termodinamika berpusat pada masalah entropi. Hukum kedua termodinamika bisa dinyatakan entropi dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan. Berdasarkan bunyi itu, entropi yang ada pada sebuah proses bisa tetap tetapi tidak berubah dan bisa naik pula. Namun tidak mungkin berkurang. Entropi hanya bisa tetap tidak berubah pada sebuah proses reversibel atau S1 sama dengan S2. Dengan kata lain, dalam sebuah proses reversibel tidak ada perubahan entropi, ataupun dalam sebuah proses irreversibel, perubahan entropi tidaklah nol dan pasti bernilai positif. Selanjutnya, adalah topik entropi. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha. Entropi dapat kita artikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi disertai oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Semakin tinggi entropi, semakin teraturannya. Entropi pada proses temperatur konstan. Jika suatu sistem pada suhu mutlak T mengalami proses reversibel dengan menyerap sejumlah, maka kenaikan entropi atau delta S dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan rumus delta S sama dengan S2 kurang S1 sama dengan Q per T. Dengan keterangan delta S merupakan perubahan entropi J per K, S1 sama dengan entropi mula-mula J per K, dan S2 entropi akhir J per K. Slide selanjutnya. Entropi pada proses temperatur konstan. Pada proses yang mengalami perubahan temperatur, entropi bisa dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Delta S sama dengan MC ln T2 per T1. Keterangan, delta S itu sama dengan perubahan entropi J per K. S1 sama dengan entropi mula-mula J per K. S2 sama dengan entropi akhir J per K. C sama dengan kalor jenis KGK. Massa sama dengan massa atau kilogram. T1 suhu mula-mula dengan K, dan T2 suhu akhir dengan K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gladys. Kemudian adalah pembahasan mengenai aplikasi hukum 2 termodinamika. Aplikasi dari hukum 2 termodinamika ialah mesin Carnot. Hukum 2 termodinamika pada mesin Carnot berbunyi, tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang cara kerjanya menyerap kalor dari reservoir bersuhu tinggi kemudian mengubah semua kalor tersebut menjadi usaha. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, tidak mungkin ada mesin Carnot dengan efisiensi 100%. Efisiensi mesin Carnot merupakan perbandingan antara usaha atau yang sering dikatakan W yang dihasilkan dengan jumlah kalor secara keseluruhan. Hukum 2 termodinamika juga menyatakan bahwa total entropi dari suatu semesta adalah konstan atau tetap jika berlangsung proses reversibel, dan total entropi suatu semesta akan bertambah jika berlangsung proses irreversibel. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya adalah siklus termodinamika. Siklus termodinamika adalah siklus Carnot. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Agar dapat melakukan usaha terus-menerus, suatu sistem harus bekerja dalam suatu siklus. Pada siklus Carnot terdiri ada 2 proses isotermik dan 2 proses adiabatik. Dengan gambar sebagai berikut. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan proses dari gambar tersebut. Pada proses A sampai B, gas memuai secara isotermal pada suhu Tp atau T1 atau suhu tinggi dan menyerap kalor Qp atau Q1 atau kalor pada suhu tinggi. Pada proses ini, gas menyerap kalor pada temperatur tinggi. Suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas, sehingga disebut proses isotermik. Gas memuai dan melakukan usaha pada pengisap. Karena energi dalam tetap, maka usaha yang dilakukan pada sistem sama dengan kalor yang diserap. Pada proses B menuju C, gas memuai secara adiabatik sampai suhu gas turun ke TD atau T2 dalam kurung suhu rendah. Pada proses ini, beban pengisap dikurangi sehingga gas memuai menuju proses adiabatik. Terjadi pengurangan energi dalam suhu sistem penurunan sampai sama dengan suhu pada reservoir dingin sambil melakukan usaha. Pada proses C menuju D, gas terpampat secara isotermal pada TD atau T2 dengan mengeluarkan kalor Qd atau Q2 atau kalor pada suhu rendah. Gas mengalami penyusutan dengan membuang kalor pada reservoir dingin sehingga usahanya bernilai negatif. Pada proses D menuju A, gas termampatkan secara adiabatik kembali kepada keadaan awal pada suhu Tp atau T1. Beban penghisap ditambah sehingga gas menyusut. Pada proses ini, terjadi penambahan energi dalam suhu dan naik sampai pada suhu reservoir panas. Energi dalam gas kembali ke keadaan awal siklus. Karena di dalam mesin Carnot adalah gas ideal, maka kita dapat menghitung efisiensi mesin. Karakteristik mesin Carnot dapat dinyatakan dengan efisiensi mesin, yaitu perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Sehingga secara sistem matematis dapat dituliskan dengan rumus QR per QT sama dengan QR TR per TT. Sehingga nilai efisiensi menjadi N sama dengan 1 dikurang TR per TT. Dengan keterangan N merupakan efisiensi mesin, TR merupakan temperatur pada reservoir rendah, dan TT temperatur pada reservoir tinggi. Demikianlah penjelasan dari rangkuman termodinamika 1 dan 2 dari kelompok 4. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mengucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya.